Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Widutomo dengan NIM 20220410270 dari kelas manajemen F. Di sini saya ingin mempresentasikan dalil-dalil gerakan dan bacaan sholat. Sebelumnya, mari kita telaah apa itu pengertian sholat. Sholat adalah salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk penghormatan, pengabdian, dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti menghormati, memohon, atau berdoa. Sholat melibatkan serangkaian gerakan fisik dan bacaan doa yang dilakukan secara ritualistik dan terstruktur. Sholat juga merupakan salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam. Sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat memiliki aturan dan tata cara yang harus diikuti oleh umat muslim. Dalil gerakan dan bacaan sholat didasarkan pada sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mari kita telaah dalil-dalil gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat secara etimologi berarti menyengaja. Menurut terminologi, niat adalah menyengaja dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoinya. Dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya sahnya amal adalah niat. Ada juga yang memahami sabda Nabi ini dalam arti sesungguhnya syarat kesempurnaan amal adalah adanya niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Seluruh mazhab telah sepakat bahwa berdiri bagi yang mampu atau kuat berdiri dalam sholat wajib adalah termasuk rukun. Maka orang tidak puasa berdiri boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak puasa duduk, maka boleh dengan berbaring. Dan kalau tidak puasa berbaring, boleh dengan telentang. Dan kalau masih tidak puasa juga, maka sholatlah dengan sebisanya, sekalipun dengan isyarat. Seperti yang tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23:9 dan 23:8 yang artinya, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Yang ketiga ada takbiratul ihram. Sholat tidak akan sempurna tanpa takbiratul ihram. Nama takbiratul ihram ini berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu kunci sholat adalah bersuci dan yang mengharamkannya perbuatan sesuatu selain perbuatan sholat adalah takbir dan penghabisannya adalah salam. Hadis riwayat Ahmad. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Yang keempat ada membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Quran, maka sholatnya kurang. Beliau mengulanginya 3 kali tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima ada ruku dan tu'maninah. Semua ulama sepakat bahwa ruku adalah wajib dilakukan dalam sholat. Namun mereka berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya bertu'maninah di dalam ruku. Yakni ruku semua anggota badan harus diam sambil berbaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang artinya Maha suci Tuhan yang Maha Agung, serta memujilah aku kepadanya, sebagaimana yang tertera pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah ruku dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang keenam, i'tidal dan tu'maninah. Gerakan berikutnya adalah i'tidal, yaitu gerakan yang dilakukan antara ruku dan sujud, di mana kita bangun dari ruku. Kemudian berdiri tegak, lurus sejenak dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'im ba'du. Yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, bagimulah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu.
Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah tidak akan memandang pada sholat seseorang yang tidak menegakkan tulang rusuknya antara rukuknya dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, ada sujud dan tu'maninah. Kemudian apabila seorang muslim hendak bergerak menuju sujud, maka ia mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, sebagaimana gerakan takbiratul ihram dibarengi dengan kalimat Allahu Akbar. Dan sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila membuka sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, dan ketika akan ruku dan ketika bangun dari ruku, tetapi tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sujudnya pun dibarengi dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan memujilah aku kepadanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Dan yang kedelapan, ada duduk di antara dua sujud. Apabila seseorang yang sholat selesai melakukan sujud yang pertama, kemudian bangun dan menjelang sujud yang kedua, dalam setiap rakaat tentunya melakukan posisi duduk, di mana posisi duduk ini disebut dengan duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud seperti dijelaskan oleh Rifa'ah bin Radi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan seluruh anggota sujud. Dan jika kamu bangkit dari duduk, maka duduklah dengan bertumpu pada kaki kirimu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan duduk di antara dua sujud juga mempunyai bacaan tersendiri, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berikanlah rejeki dan petunjuk untukku. Yang kesembilan, ada duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dan duduk merupakan gerakan sholat yang wajib dikerjakan, namun bukan rukun sholat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di mana Nabi memerintahkan untuk membaca doa tasyahud. Nabi bersabda, jika seseorang dari kalian sholat, maka ucapkanlah at-tahiyatul wassalatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala ucapan selamat, selawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga selalu serta salam beserta rahmat Allah dan berkahnya terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Terlimpahkan pula kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ke-10, ada duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir sendiri sedikit mirip dengan duduk tasyahud awal. Yang menjadi pembeda di keduanya, yaitu yang pertama, cara duduknya. Kalau tasyahud akhir sendiri, duduknya sedikit dimiringkan ke kanan, dan bacaannya ketika melakukannya pun dipanjangkan sedikit dari tasyahud awal, yaitu at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepadaku di pertengahan sholat dan di akhirnya. Lalu berkata, adalah beliau mengucapkan jika duduk di pertengahan sholat dan di akhir sholat di atas warik atau bagian atas paha atau bokongnya yang kiri.
Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 1/459. Kemudian yang ke-11 ada salam. Adapun ketika salam, hendaknya seseorang memalingkan kepalanya ke kanan hingga putih pipinya terlihat. Kemudian memalingkan kepalanya ke kiri hingga putih pipinya terlihat juga oleh orang di belakangnya. Hal tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam dalil berikut ini, bahwa Rasulullah SAW bersalam ke kanan dan ke kiri dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga terlihat putih pipinya dari sini dan putih pipinya dari sini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ke-12 adalah tertib. Artinya meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas. Diwajibkan tertib antara bagian-bagian sholat. Maka dari itu takbiratul ihram wajib didahulukan dari sujud. Begitu juga seterusnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama dan tidak ada perbedaan sama sekali. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.